Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan masuk ke bab estimasi. Jadi dalam bab estimasi ini ada tiga hal yang akan kita pelajari. Definisinya itu adalah apa itu estimate, kemudian apa itu estimator, dan kemudian prosesnya itu estimations. Nah, kita akan melihat estimator yang baik itu seperti apa, kemudian prosesnya atau estimationsnya itu ada berapa gitu ya, ada dua jenis nanti akan kita lihat, dan begitu juga dengan estimate itu nanti hasilnya akan seperti apa. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara mengukur rata-rata tinggi orang Indonesia? Apakah dengan melakukan sensus tinggi badan penduduk Indonesia? Namun, metode tersebut sepertinya akan memakan waktu dan tenaga yang sangat banyak. Metode yang dapat dipilih untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan pengambilan sampel tinggi badan dari masyarakat Indonesia. Rata-rata tinggi badan orang Indonesia sebagai nilai parameter yang ingin diketahui dengan estimator berupa rata-rata sampel yang dianggap mewakili masyarakat Indonesia. Estimator merupakan metode untuk memperkirakan nilai parameter. Setelah metode untuk memperkirakan nilai parameter ditentukan, sampel telah diukur, dan telah dilakukan perhitungan rata-rata, nilai estimasi yang merupakan suatu nilai spesifik berarti sudah didapatkan. Dalam hal ini adalah rata-rata sampel berupa nilai 159 cm. Terdapat dua jenis estimasi, yaitu point estimate atau estimasi titik dan confidence interval atau selang kepercayaan. Estimasi titik adalah suatu nilai tertentu, sedangkan confidence interval sesuai namanya membentuk suatu rentang. Meskipun berbeda, point estimate dan confidence interval memiliki kaitan yang erat, di mana point estimate merupakan nilai tengah dari confidence interval. Bagaimanapun, confidence interval dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan lebih baik ketika digunakan untuk membuat suatu dugaan. Suatu sampel tidaklah sempurna, mengingat sampel hanyalah sebagian kecil dari suatu populasi yang lebih besar. Terkadang, hasil yang diberikan merupakan nilai yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya, atau underestimate. Namun, tak jarang juga nilai tersebut memberikan estimasi yang berlebihan atau overestimate. Hal ini merupakan masalah yang umum dihadapi dalam estimator. Satu hal yang pasti, suatu sampel tidak boleh bias. Pada dasarnya, bias berarti sampel yang dimiliki secara konsisten membuat underestimate atau overestimate dari suatu nilai. Suatu estimator memiliki dua komponen dasar, yaitu bias dan efisiensi, yang timbul dari ketidaksempurnaan sampling. Pada dasarnya, nilai terbaik merupakan suatu nilai yang tidak bias atau unbiased dan paling efisien. Dalam materi kali ini, kita tidak akan membahas terlalu dalam secara matematis dari kedua komponen dasar ini, melainkan hanya pengertian secara umumnya saja. Berikut ini merupakan visualisasi dari bias. Terdapat dua papan dart, di mana pada satu papan, hasil lemparan apabila dirata-rata akan menunjukkan nilai yang ingin dicapai, yaitu titik tengah yang memiliki poin tertinggi. Meskipun untuk sebuah pemain dart, bisa dibilang ini bukan merupakan hasil yang baik. Sedangkan pada papan kedua, hasil lemparan memang memiliki sebaran yang lebih rapat. Namun, apabila dilakukan rata-rata, maka titik tengahnya akan jauh melenceng. Atau dalam artian lain, secara konsisten melakukan kesalahan yang sama atau dalam hal estimator disebut dengan bias. Secara umum, estimator dianggap tidak bias ketika expected value sama dengan population parameter. Sedangkan untuk efisiensi, estimator paling efisien adalah estimator dengan nilai varians terkecil, atau apabila kita mengingat bab distribusi normal sebelumnya, merupakan kurva yang paling runcing. Dalam kasus ini, kurva tersebut berwarna hijau. Oke, baik. Setelah kita melihat video yang tadi, maka diharapkan kita semuanya sekarang udah paham estimate itu adalah dugaan.
kemudian prosesnya atau estimations, terus kemudian ada lagi estimator atau penduganya. Apabila kurang jelas, maka saya sarankan kita kembali lagi atau mungkin juga bisa melihat ke bukunya. Mungkin itu dari saya. Sampai ketemu lagi.